semuanya. Selamat bergabung di praktikum sistem operasi semester 3 ya. Jadi pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang instalasi. Jadi bagaimana cara menginstalasi sebuah sistem operasi, terutama di sini adalah sistem operasi Linux. Kemudian sistem operasi yang akan saya install di sini adalah sistem operasi Ubuntu ya. Jadi yang lebih mudah, kemudian lebih familiar dari Linux yang lain adalah Ubuntu ini. Jadi file yang harus disiapkan sebelum instalasi ini dilakukan, ini adalah file ISO Ubuntu di sini. Kemudian yang kedua virtual player. Di sini saya menggunakan VirtualBox. Anda bisa menggunakan virtual player yang lain seperti VMware atau sejenisnya. Jadi ada dua file ini yang kita butuhkan. Yang belum diinstal nanti silakan diinstal di laptopnya masing-masing. Di sini sudah saya install VirtualBox ya, tinggal kita buat sistemnya saja. Di sini kita running VirtualBox. Ini tampilan awalnya di sini ya, tampilan awal dari VirtualBox player di sini. Kemudian untuk membuat atau menginstal sistem operasi, kita buat mesin yang baru di sini, new. Ini nama mesinnya. Di sini kita misalnya nama mesinnya adalah NIM Anda masing-masing ya, misalnya 111910001 misalnya. Kemudian ini mesin ini akan diletakkan di mana. Jadi di defaultnya ini dia akan masuk ke direktori VirtualBox itu sendiri. Kemudian tipe sistem operasinya di sini kita menggunakan Linux. Kemudian versinya kita menggunakan Ubuntu. Kebetulan di sini ada 32 ya. Ada dua maksudnya. Ada Ubuntu, ada Ubuntu 32 bit dan Ubuntu 64 bit. Ini sesuaikan dengan yang Anda miliki saja di sini. Kebetulan di sini saya memiliki Ubuntu versi Ubuntu yang 16, versi desktop, kemudian ini 32 bit. Jadi yang ini saya sesuaikan dengan Ubuntu yang saya punya, Ubuntu 32 bit. Kemudian next. Nah, ini adalah memory size yang dialokasikan untuk mesin ini. Saya anjurkan misalnya di sini adalah total RAM yang saya miliki. Jadi RAM punya saya ini 4096 MB, jadi 4 GB ya. Jadi ini saya gunakan 1 GB saja ya di memory size nya, jadi saya pakai 1 GB. Kemudian saya next. Kemudian di sini untuk create hard disk, jadi virtual hard disk kita create. Kemudian bisa kita pilih yang VDI sini. Ini nanti filenya bisa kita bawa ke manapun. Jadi misalnya kita buat VDI ini, misalnya sistem operasi Windows atau sistem operasi yang lain, itu bisa kita bawa kemana-mana. Kemudian kita next. Nah, jadi di storage physicalnya ini ada dua, ada yang dinamik, ada juga yang fix. Jadi kalau dinamik itu berarti
file yang akan kita gunakan nanti dinamikal ini itu kuotanya tertentu, tapi kapasitasnya akan berkembang dari 0 sampai kuota itu akan tercapai. Jika ada data ditambahkan, misalnya kita menambahkan data atau menambahkan file ke dalam suatu hard disk ini, maka space-nya akan berkembang sampai dengan batas yang sudah kita tentukan. Kemudian yang fixed size di sini itu mau ada file baru atau mau ada data baru, dia tidak akan berubah, jadi fix. Misalnya 10 giga itu ya, jadi dia tidak akan bisa bertambah atau berkembang. Jadi terserah mau pilih yang dinamik atau fix ya. Kebetulan di sini saya pilih yang fix saja. Next. Kemudian nah ini letak filenya di sini ya, letak file hasil instalasi atau file VDI-nya nanti itu ada di folder ini, sudah ditentukan sini. Kemudian di sini hadis yang dialokasikan untuk mesin ini ya. Jadi ini misalnya di sini 10 giga. Saya create saja, create. Ini tunggu beberapa saat. Ya, kalau misalnya sudah 100%, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Kemudian setelah kita membuat mesinnya di sini, perlu kita lakukan setting ya. Di sini kita setting terlebih dahulu. Ini sesuai dengan yang tadi. Ini nama mesinnya, kemudian tipenya Linux, di sini Ubuntu 32 bit. Kemudian sistem di sini, kalau misalnya di prosesor ini kita di sini kan ada 4 CPU ya, 4 CPU di sini. Kita bisa memilih kita menggunakan CPU yang mana, CPU yang kedua atau yang pertama gitu ya. Jadi lebih baik paling ini adalah defaultnya saja, jadi mengikuti defaultnya. Kemudian display ini bisa kita centang saja di sini. Kemudian yang paling penting adalah storage di sini ya. Storage di sini adalah ini dimana kita meletakkan file ISO-nya untuk instalasinya. Jadi di sini kita klik yang empty di sini, kemudian kita pilih yang icon CD ini, kemudian kita pilih file ISO-nya. Jadi file ISO Ubuntu-nya kita masukkan. Sini kita pilih. Nah, kemudian di sini ada pengaturan audio, ada pengaturan network. Di sini kita tidak perlu setting ya, yang lain. Yang penting adalah di sini tadi storage-nya ini. Kemudian barulah kita oke, saya rasa cukup itu yang kita lakukan perubahan. Jadi langsung kita oke saja di sini. Kemudian untuk menjalankan ini kita langsung klik start. Nah, kalau sudah di start di sini, mesin akan menjalankan instalasinya nanti. Ini masih proses ya sini.
kita tunggu sejenak di sini. Ini sudah masuk di halaman depan dari proses instalasi Linux Ubuntu. Jadi ada dua pilihan ini, ada try Ubuntu, kemudian ada install Ubuntu. Jadi kalau try itu kita bisa menggunakan Ubuntu tanpa proses instalasi, tapi akan terbatas pada fitur-fitur tertentu. Kemudian yang kedua adalah proses instalasinya. Jadi proses instalasi ini kita langsung klik saja proses install Ubuntu. Kemudian halaman selanjutnya adalah di sini preparing to install Ubuntu. Di sini ada kalau ini kita checklist, berarti kita akan mendownload update dari install Ubuntu. Tapi kalau tidak kita checklist itu, maka nanti setelah instalasinya selesai, maka proses download update ini akan dilakukan. Jadi sementara ini jangan di checklist dulu. Atau kalau misalnya Anda itu memiliki koneksi internet yang cepat gitu, bisa di checklist saja. Ya, sementara ini tidak kita checklist dulu. Kemudian kita continue. Ya, di sini ada beberapa pilihan. Di sini kalau misalnya kita pilih opsi yang pertama ini, erase disk and install Ubuntu, ini berarti kita akan menginstal Ubuntu tanpa melakukan adanya partisi. Jadi kalau di Windows itu ada proses namanya partisi untuk membagi space dari harddisk. Misalnya kalau di Windows itu C itu misalnya dialokasikan 100 giga, misalnya 100 giga atau 50 giga. Itu kalau yang opsi yang pertama ini kita tidak akan mengatur itu semua. Jadi kalau misalnya ingin lebih ringkas, maka kita langsung pilih yang opsi yang pertama ini. Untuk yang opsi yang ini, yang kedua ini, something else ini, itu berarti kita akan melakukan partisi secara manual. Kita continue, kita pilih yang ini saja, misalnya continue. Jadi ini tampilannya seperti ini, ada tabel partisi. Di sini kita new partition tabel, kemudian muncullah dialog semacam ini, kita continue. Nah, ini adalah alokasi dari storage yang kita miliki atau harddisk yang kita miliki. Totalnya adalah 10 giga, 10.737 MB. Jadi ada 10 giga free space. Untuk instalasi di Ubuntu atau partisi di Ubuntu, yang perlu kita partisi adalah beberapa bagian. Yang pertama adalah swap area. Jadi swap area itu adalah, kalau misalnya di Windows itu ada yang namanya cache memori. Jadi itu
totalnya adalah 2 kali jumlah memori. Kalau memori kita atau RAM kita misalnya 1 GB atau 1024 misalnya, ini bisa kita alokasikan sebesar 2 GB atau 2000 MB. Sini klik yang tanda plus di sini, kemudian di sini kita alokasikan 2000, yang ini kita pilih yang swap area ya, kita pilih yang swap area. Gunanya adalah swap area itu digunakan untuk menyimpan ya, seperti layaknya cache memori. Jadi ini sangat membantu kita. Oke, ini sudah terbentuk partisi dari swap. Kemudian kalau misalnya ini space-nya ini besar, karena ini hanya 10 GB, maka hanya saya install untuk sistemnya saja. Kalau untuk sistem yang ada di Linux Ubuntu itu kita pilih yang root. Kalau di Windows itu kan C gitu ya, C misalnya. Kalau di data atau D. Kalau di data untuk di Ubuntu itu kita pilih yang home. Kita klik ini ya, tanda plus di sini, kemudian kita alokasikan semuanya ini untuk sistem. Jadi root di sini kita pilih yang root. Lah ini tandanya root. Kalau misalnya ini kita gunakan untuk menaruh beberapa file penting misalnya, layaknya di Windows itu local disk D seperti itu, ini kita pilih home ya, kita pilih home semacam ini. Tapi kalau misalnya karena ini space-nya kecil 10 GB, kita alokasikan untuk semua untuk sistem. Jadi kita pilih yang root sini, kita klik OK. Ya, ini sudah terbentuk 2 partisi. Yang pertama partisi swap, kemudian yang kedua adalah partisi untuk root itu sendiri. Kemudian kita langsung klik install now. Muncul dialog semacam ini, kita langsung continue. Nah, selanjutnya di sini kita pilih lokasi kita, where are you, di mana Anda. Di sini defaultnya saja kita berada di Asia Jakarta ya. Continue. Kemudian selanjutnya layout keyboard. Ini saya rasa mengikuti defaultnya saja. Kalau mau tes silahkan diketik misalnya di sini. Nah ini kalau mau tes keyboard. Nah karena di sini ini ya, ini tampilannya kan ini ada 2 sebenarnya, ada back, ada continue. Karena VirtualBox-nya ini, jadi displaynya ini tidak, nah ini kalau misalnya dikecilkan semacam ini akan kelihatan ya. Kalau kita drag semacam ini, nah bisa kita lihat ini continue, kita klik continue. Kemudian selanjutnya adalah ini kita masukkan nama, misalnya nama saya ini, username-nya misalnya
defaultnya saja, mengikuti ini ya. Misalnya ini saya tambahin ya. Jadi ini defaultnya saja yang mudah diingat. Kemudian passwordnya kita masukkan password root. Kalau sudah semacam ini berarti sudah, klik continue. Nah, ini tinggal kita tunggu proses copying file dari Ubuntu ke storage yang kita miliki. Tinggal kita tunggu saja ya. Ini prosesnya. Ini ya. Jadi untuk proses instalasi itu lumayan membosankan begitu, karena kita harus menunggu beberapa saat, beberapa waktu. Maka paling enak itu install itu kita bisa sambil siapkan gelas kopi gitu-gitu, ditambah snack-snack kecil, mungkin itu bisa menghilangkan kebosanan dalam proses instalasi gitu ya. Ini proses instalasi masih berjalan. Ya, masih kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ini ya, jadi setelah menunggu sekian lama, akhirnya proses instalasi ini sudah komplit begitu ya. Jadi installation is complete. You need to restart the computer to order to use the new installation. Jadi ini kita klik restart now. Setelah mesin ini nanti restart atau sistem ini restart, nanti kita masukkan untuk login ke sistem yang sudah kita install tadi. Kita masukkan ini, jangan lupa ya, jadi kita tekan enter. Nah, itu berarti untuk restart. Ini silakan di close saja. Kemudian nanti akan keluar halaman halaman awal dari Ubuntu. Itu ada autentikasi untuk login. Jadi itu username yang sudah kita inputkan sebelumnya pada waktu instalasi tadi. Nah, ini ada guest session, artinya tamu. Dia hanya bisa mencoba sistem ini. Kemudian kalau si user rootnya ini punya kita tadi yang kita install tadi, kita masukkan passwordnya saja. Untuk speed atau kecepatan dari sistem yang kita install atau VirtualBox ini ada tergantung dari spek PC atau komputer atau laptop yang kita punyai. Jadi kalau misalnya PC-nya itu mumpuni begitu atau speknya tinggi, mungkin ini akan lebih cepat karena space memori, kemudian prosesor itu juga dipengaruhi dalam hal ini. Karena VirtualBox itu membagi menggunakan beberapa, misalnya prosesor tadi kita gunakan, kemudian RAM juga kita yang di laptop itu misalnya 8 GB, kita kalau running VirtualBox ini kita menggunakan RAM yang sudah kita alokasikan pada waktu setting tadi.
Jadi ini adalah tampilan awalnya dari Ubuntu. Jadi itu adalah sekilas beberapa penjelasan mengenai cara atau tutorial untuk menginstalasi sistem operasi Linux sini menggunakan Ubuntu. Jadi nanti silakan dicoba di rumah masing-masing. Kalau misalnya belum memiliki dua file ini, nanti ketika masuk, ketika pembelajaran offline itu sudah diperbolehkan, bisa langsung di copy, atau kalau misalnya ada yang berkenan mau ke kampus, bisa copy di saya di ruangan Sisvo Unisla. Itu ya. Jadi cukup untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.